Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Eka Fitri dari kelas TBUB dengan NIM 2130106047. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PT Ridopita. PT Ridopita berasal dari bahasa Yunani. PT Ridopita diambil dari kata preton yang berarti sayap, bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. PT Ridopita adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora, dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku atau biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh silem dan floem, namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Ciri-ciri dari PT Ridopita yang pertama yaitu tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit, susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip. Pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa silem dan floem. Ciri-ciri selanjutnya yaitu PT Ridopita berkembang biak dengan spora yang membentuk pada sporangium. Letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Mengalami metagenesis, alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. Penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Struktur, morfologi, dan anatomi PT Ridopita. Yang pertama yaitu akar. PT Ridopita memiliki jenis akar serabut. Jaringan akar tumbuhan paku ini terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut silem dan floem. Fungsi akar pada tanaman paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh bergerak. Selanjutnya yaitu batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Tinggi batang tanaman paku sangat bervariasi, mulai yang paling pendek setinggi 2 cm dan paling tinggi dapat mencapai 5 meter. Jenis yang hidup di air umumnya lebih pendek, sedangkan yang hidup di darat cenderung lebih tinggi dan besar. Salah satu jenis tumbuhan paku yang hidup di darat dan mampu mencapai ketinggian 5 meter adalah Sphaerotheris atau paku tiang. Adapun bentuk fisik tumbuhan paku juga bervariasi, mulai dari berbentuk lembaran, mirip pohon, perdu, hingga menyerupai tanduk rusa. Selanjutnya yaitu daun. Daun terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa silem dan floem, serta mesofil. Daun makrofil mempunyai ukuran besar dan memiliki tangkai, sistem pertulangan daun, bunga karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun mikrofil berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan, serta berbentuk seperti sisik atau rambut. Jenis daun tumbuhan paku juga dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan spora yang dihasilkan. Jenis pertama adalah tumbuhan paku yang bisa menghasilkan spora disebut sporofil. Kemudian jenis kedua adalah daun yang tidak menghasilkan spora disebut juga tropofil. Reproduksi PT Ridopita. Yang pertama yaitu generasi seksual atau generatif. Proses reproduksi secara seksual juga disebut sebagai reproduksi generatif. Reproduksi ini terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oleh gametogonium atau alat kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Gametogonium tersebut terdiri atas gametogonium jantan dan gametogonium betina. Gametogonium jantan juga disebut dengan antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Generasi seksual yang dialami oleh tumbuhan paku ini sama seperti yang terjadi pada lumut yang dikenal dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Generasi aseksual atau vegetatif. Paku-pakuan juga memiliki fase reproduksi yang disebut generasi aseksual atau vegetatif.
Pada proses perkembangbiakan ini, stolon akan menghasilkan tunas atau gema. Gema merupakan anak dari tulang daun, atau bisa juga dari kaku daun tumbuhan paku yang mengandung spora. Selanjutnya yaitu klasifikasi Pteridophyta. Pteridophyta terdiri dari 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Pesitoniae, yang kedua kelas Lycopodinae, yang ketiga kelas Equisetinae, dan yang keempat kelas Felicinae. Yang pertama yaitu kelas Psilotinae. Kelas Psilotinae sering disebut sebagai paku telanjang. Psilos yang berarti telanjang, hal ini disebabkan karena tumbuhan ini masih tergolong tumbuhan primitif dan tidak memiliki daun. Sebagian anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Kelas ini mempunyai sporangium yang dibentuk di ketiak buku. Contohnya yaitu Psilotum. Yang kedua yaitu kelas Lycopodinae. Kelas Lycopodinae mempunyai daun yang berupa rambut atau sisik, dan duduk daunnya tersebar. Paku ini juga memiliki batang seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Sporangium pada Lycopodinae tersusun dalam strobilus dan dibentuk di ujung cabang. Contohnya yaitu Lycopodium dan Selaginella. Yang ketiga yaitu kelas Equisetinae. Kelas Equisetinae berasal dari kata equus yang berarti kuda dan seta yang berarti tangkai. Anggota paku Equisetinae memiliki daun yang berupa sisik atau transparan yang susunannya berkarang atau dalam satu lingkaran. Batangnya berongga dan berbuku-buku atau berluas-luas. Kelas Equisetinae memiliki sporangium yang tersusun dalam strobilus dan mempunyai bentuk seperti ekor kuda. Sporanya memiliki elater sebanyak 4 buah. Contohnya yaitu Equisetum. Yang keempat yaitu kelas Felicinae. Kelas Felicinae berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya berbentuk dalam sporokarpium. Tumbuhan paku pada kelas ini juga mempunyai daun muda yang menggulung, dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya yaitu Nephrolepis dan Dryopteris. Yang terakhir yaitu peranan Pteridophyta. Yang pertama yaitu peranan positif, yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya yaitu Adiantum atau suplir, Platyserum atau paku tanduk rusa, Asplenium atau paku sarang burung, Nephrolepis, Alsopoila atau paku tiang, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan obat. Contohnya yaitu Equisetum atau paku ekor kuda untuk antidiuretik atau lancar seni. Cycloporus untuk obat pusing atau obat luar, Diropteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan sayuran, contohnya yaitu Marsilea atau semanggi, Petiridium aquilinum atau paku garuda, dan lain-lain. Yang keempat yaitu untuk kesuburan tanah, contohnya yaitu Azolla pinnata, karena mampu bersimbiosis dengan Anabaena atau alga biru, sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Selanjutnya yaitu peranan negatif, yaitu sebagai gulma pertanian, contohnya yaitu Salvinia natans atau kayambang, dan pengganggu tanaman padi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Pteridophyta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.